Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM channel 1221145. Baik, sini saya akan menjelaskan teori tentang teori struktur modal. Nah, pengertian teori struktur modal. Teori struktur modal adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perusahaan memiliki kombinasi sumber dana yang optimal untuk membiayai operasinya. Struktur modal mengacu pada perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan. Teori struktur modal mencoba untuk menemukan keseimbangan antara biaya hutang dan resiko keuangan perusahaan untuk mencapai nilai perusahaan yang maksimal. Teori ini juga mencangkup konsep seperti teori trade-off antara biaya hutang dan biaya ekuitas, serta teori signaling yang menyatakan bagaimana struktur modal dapat menjadi sinyal informasi kepada investor tentang kinerja perusahaannya. Kemudian, tujuan manajemen struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah untuk mencapai kombinasi sumber dana yang optimal yang dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Beberapa tujuan utama dari manajemen struktur modal antara lain yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utama dari manajemen struktur modal adalah untuk mencapai struktur modal yang meningkat dengan nilai perusahaan dengan memiliki kombinasi yang tepat antara hutang dan ekuitas. Perusahaan dapat meminimalkan biaya modal dan meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Kemudian yang kedua yaitu meminimalkan biaya modal. Struktur modal yang efisien dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya modal, baik biaya hutang maupun biaya ekuitas. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya. Kemudian yang ketiga, mengelola risiko keuangan. Manajemen struktur modal juga bertujuan untuk mengelola risiko keuangan perusahaan dengan memilih kombinasi yang tepat antara hutang dan ekuitas. Perusahaan dapat mengurangi risiko kebangkrutan dengan meningkatkan kestabilan ekuitas. Yang keempat, memenuhi kewajiban keuangan. Struktur modal yang tepat juga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran bunga dan pokok hutang secara konsisten. Kemudian yang kelima, menarik investor. Dengan memiliki struktur modal yang optimal, perusahaan dapat menarik investor dan memegang saham potensi karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki strategi keuangan yang cerdas dan berkelanjutan. Kemudian, dengan mencapai tujuan tersebut, manajemen struktur modal diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap struktur modal suatu perusahaan. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama, industri dan siklus. Setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tingkat risiko, tingkat pertumbuhan, dan kebutuhan modal. Faktor-faktor ini dapat berpengaruh kepada modal yang optimal untuk perusahaan dalam industri tersebut. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi struktur modal. Perusahaan besar mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pasar modal untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Sementara perusahaan kecil mungkin lebih mengandalkan pembiayaan internal atau hutang bank. Kemudian yang ketiga, resiko bisnis. Tingkat resiko bisnis perusahaan yang juga dapat mempengaruhi struktur modal. Perusahaan dengan resiko yang lebih tinggi mungkin cenderung menggunakan lebih sedikit hutang untuk mengurangi resiko kebangkrutan. Sementara perusahaan dengan resiko yang lebih rendah mungkin lebih nyaman menggunakan lebih banyak hutang. Yang keempat, kebijakan pajak. Pajak dapat mempengaruhi kebutuhan tentang struktur modal karena bunga hutang biasanya dapat dikurangkan dari pendapatan karena pajak, sehingga membuat hutang menjadi lebih murah daripada ekuitas. Kemudian yang kelima, keuntungan dan biaya modal. Keuntungan dan biaya modal dari hutang dan ekuitas juga merupakan faktor penting dalam menentukan struktur modal. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya bunga, biaya dividen, dan biaya kepemilikan saham dalam menentukan kombinasi yang optimal. Yang terakhir yaitu sikap pemegang saham dan kreditor. Sikap pemegang saham dan kreditor terhadap resiko dan struktur modal juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan.
Pemegang saham mungkin lebih suka struktur modal yang memberikan potensi return yang tinggi, sementara kreditor mungkin lebih suka struktur modal yang memberikan perlindungan terhadap risiko. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, manajemen dapat merancang struktur modal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada beberapa teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan. Beberapa teori tersebut antara lain, yang pertama, teori trade-off. Teori ini mengemukakan bahwa ada trade-off antara keuntungan dan biaya menggunakan hutang. Keuntungan dari hutang adalah bahwa dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham dengan menggunakan leverage. Sementara biayanya adalah risiko kebangkrutan dan biaya bunga. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan memilih struktur modal yang mencerminkan keseimbangan antara keuntungan dan biaya tersebut. Kemudian yang kedua, teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan sumber pendanaan internal terlebih dahulu. Kemudian hutang, dan terakhir ekuitas. Hal ini disebabkan oleh asimetris informasi antara manajemen dan investor. Manajemen cenderung memilih sumber pendanaan yang paling murah dan diperoleh terlebih dahulu, sehingga menghasilkan struktur modal yang mengikuti pecking order. Yang ketiga, teori signaling. Teori ini menyatakan bahwa keputusan struktur modal perusahaan dapat digunakan sebagai sinyal kepada investor tentang kinerja perusahaan. Misalnya, penggunaan ekuitas baru dapat diartikan sebagai sinyal positif bagi manajemen percaya pada proyek-proyek investasi yang menggunakan, sementara penggunaan hutang baru dapat diartikan sebagai sinyal negatif bahwa manajemen merasa bahwa saham perusahaan terlalu murah. Yang keempat, teori agensi. Teori ini menekankan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen cenderung memiliki insentif untuk menggunakan hutang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya untuk menghindari pencurangan kepemilikan saham. Sementara pemegang saham lebih tertarik pada penggunaan modal yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Teori ini mengemukakan bahwa teori modal dipengaruhi oleh upaya manajemen untuk meningkatkan konflik keagenan. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan teori yang mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan. Dan seringkali faktor-faktor tersebut saling terkait. Dengan memahami teori-teori ini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang struktur modal yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan perusahaan. Kemudian, struktur modal optimal dan pengukurannya. Struktur modal optimal adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas yang memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal. Untuk mengukur struktur modal optimal, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain, yang pertama, cost of capital. Salah satu cara untuk mengukur struktur modal optimal adalah dengan menghitung biaya modal tertimbang dari perusahaan WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya ekuitas dan biaya hutang, yang mencerminkan biaya modal perusahaan. Struktur modal optimal adalah struktur di mana WACC minim, karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kombinasi hutang dan ekuitas yang paling efisien dalam membiayai operasinya. Kemudian yang kedua, Modigliani. Teori Modigliani-Miller menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal jika tidak ada pajak, biaya kebangkrutan, atau asimetri informasi. Namun, jika terdapat faktor-faktor tersebut, maka struktur modal optimal dapat diukur dengan membandingkan nilai perusahaan dengan berbagai tingkat hutang dan ekuitas yang berbeda. Yang ketiga, debt to equity ratio. Dalam salah satu metode sederhana untuk mengukur struktur modal optimal adalah dengan melihat rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan. Rasio ini mencerminkan seberapa besar proporsi modal perusahaan yang dibiayai dengan hutang dibandingkan dengan ekuitas. Struktur modal optimal biasanya mencangkup risiko hutang terhadap ekuitas yang seimbang.
yang dapat memberikan manfaat dari leverage tanpa meningkatkan resiko kebangkrutan secara signifikan. Yang keempat, analisis sensitivitas. Selain itu, analisis sensitivitas juga dapat digunakan untuk menggunakan struktur modal optimal. Dengan melakukan analisis sensitivitas terhadap berbagai tingkat hutang dan ekuitas, serta faktor-faktor yang lain, mempengaruhi biaya modal dan nilai perusahaan. Manajemen dapat menentukan struktur modal yang paling optimal dalam berbagai skenario. Penting untuk diingat bahwa struktur modal optimal dalam bervariasi antar perusahaan, tergantung pada karakteristik dan tujuan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan bagaimana faktor dalam menentukan struktur modal yang optimal bagi suatu perusahaan.